Mohon izin para dewan guru, para kiai, para orang tua, pada kesempatan hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala As-Salamah terpilih ya jadi tempat penyerahan donasi. Alhamdulillah perwakilan dari Mercy hadir. Karena kita nggak merencanakan di sini waktunya mungkin semuanya tak kodarulahnya ada di sini. Jadi kita dipertemukan dengan perwakilan Mercy yang diwasilahi oleh Habib Alwi Alidrus bersama Ustaz Amir. Kuliah subuh kebagusan ini lebih dari 30 tahun beranggotakan 16 masjid, 15 musola di kampung kebagusan. Mudah-mudahan kita ya bersama mereka terus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cintanya kita ya. Dan juga tidak banyak 31, mudah-mudahan ini adalah di samping donasi kita, doa kita semua ya. Mudah-mudahan kuliah subuh kebagusan selalu mendapatkan rahmat, rezeki yang thayyibah, diberikan keselamatan dan juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, Allah bebaskan dari kezaliman dan Allah menangkan kaum muslimin dan dimerdekakan daripada kezaliman dan kekafiran Zionis Israel ya. Saya akan sampaikan, saya minta dengan hormat perwakilan dari Mercy Bapak Insinyur Haji Edi untuk ke depan, dan Pak Haji Ali mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk dapat diteruskan kepada saudara-saudara kita di Gaza melalui Mercy. Takbir, takbir, takbir. Nama saya Muhammad. Selanjutnya kita mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadirin kuliah subuh kebagusan yang kami hormati, pembina Ustadz Kiai Haji Bapak Muhammad Ali, dan sebagai ketua Bapak Haji Abdul Munir, dan juga Habib Alwi Alidrus yang telah mengundang kami ke sini. Kemudian juga ada Ustadz Haji Abdul Rahman MA, Kiai Haji Nur Syuaib Munzir MA, dan juga para habib, para dewan guru, alim ulama yang ada di sini semua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperkenalkan nama saya tadi, saya di Gaza. Alhamdulillah hadir bersama Mercy awal tahun 2011. Jadi kurang lebih saya sendiri mengawal Rumah Sakit Indonesia dan bersama-sama dengan penduduk Gaza kurang lebih selama 10 tahun. 2021 kami kembali ke tanah air, tapi memang sempat tidak full ya, jadi ada pulang perginya. Gaza adalah sebuah kota yang dikenal sebagai Ardu Anbiya, karena di Gaza ini banyak lahir banyak perjuangan dari para nabi. Gaza adalah merupakan bagian dari Palestina. Palestina adalah merupakan bagian dari negeri Syam.
negeri Syam itu dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami alhamdulillah membuktikannya. Ketika waktu itu saya masih berada di Suriah, di Latakia. Waktu mau masuk ke Gaza itu pemikiran saya waktu itu hancur ya, Gaza kota yang berantakan kami. Nah, kami agak sedikit galau, gimana ini masuk ke daerah konflik, daerah perang ya. Terus biiznillah, qadarullah, kami nyebrang ke Mesir. Kemudian di Mesir ada beberapa tahapan proses dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah juga pada hari itu juga ketika kami mendarat di Mesir. Malamnya sekitar tengah malam persis tanggal 1 Januari 2011 kami masuk. Sementara pembangunan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina itu dimulainya 1 Mei 2011. Jadi masih ada jeda waktu. Nah, kami mencoba memahami kehidupan di Gaza. Dan Masya Allah ya, kami membuktikan sendiri ketika kami berjalan ke tempat pelelangan ikan kalau kita ya, tempat pusat penjualan ikan. Padahal laut di Gaza itu diblokade, Pak. Diblokade hanya 3 mil. Jadi kalau nelayan itu masuk ke 3 mil langsung ditembak atau enggak orangnya dibunuh, kalau enggak diculik orangnya. Kalau kita berdiri di pinggir pantai, itu 3 mil itu bisa kelihatan dan bisa kebayang apa sih yang didapatkan dari ikan dari laut yang ikannya itu seperti apa gitu 3 mil. Paling ikannya kan ikan kecil-kecil, ikan cere, ikan teri, ya, ikan kembung atau paling besar ikan tembang gitu ya. Tapi subhanallah, waktu kami lihat di tempat itu, kami melihat sendiri, bukan kata orang, bukan kata media, bukan kata apapun berita, itu ikan-ikan besar, Pak. Ikan-ikan besar tuh ada dijual gitu. Kan saya heran, ini ikan besar dari mana? Apakah memang didatangkan dari negeri lain? Mungkin masuk dari Mesir? Enggak. Katanya ditangkap di laut. Terus saya tanya kepada penjualnya, maupun kami tanya kepada nelayannya, memang kami tangkap. Jadi ternyata walaupun di blokade ya hanya mendapatkan ikan-ikan kecil, tapi ketika Allah ingin memberi, siapa yang bisa menahan? Di sini ada berkahnya, salah satunya ya. Jadi ikan besar itu justru mendatangi pantai, Pak, dan ditangkap oleh para nelayan. Ini saja. Dan pernah terjadi di Gaza itu sepanjang kurang lebih 9 km di pantai, sepanjang kurang lebih 9 sampai 10 km. Itu pantainya berubah menjadi hitam. Bukan ada tumpahan minyak, bukan ada lumpur, tapi ikan pari, Pak, yang lebarnya itu 1,5 meter kurang lebih, ada yang sampai 2 meter, saking besarnya, mendarat ke pantai. Bukan bangkai, masih hidup. Dan mendarat itu bukan seekor 2 ekor, ribuan. Jadi sepanjang pantai lebih kurang antara 9 sampai 10 kilo itu, nelayan tinggal ngambil aja. Subhanallah. Jadi sekali lagi, walaupun Israel laknatullah, Zionis laknatullah itu mencoba menahan, tidak bisa. Siapa yang bisa menahan Allah jika Allah ingin memberi? Ada satu lagi. Kalau kita mungkin pernah dengar istilah ya, ada di Al-Quran itu manna wasalwa. Betul ya, Ustaz ya? Nah, di sana salwa itu berupa burung, Pak. Masih ada sampai sekarang dan itu datang tiap tahun. Salwa itu berupa burung puyuh, ya.
Bapak-bapak tahu ya, burung puyuh itu terbangnya cuman paling pendek ya, berapa meter gitu, lompat. Ini enggak. Burung salwa itu sejenis burung puyuh, terbang, dia menyeberangi lautan Mediterania. Jumlahnya berapa? Oh Allah, bisa ribuan, Pak. Mungkin di atas ratusan ribu. Itu menghitam. Kalau ditanya orang Gaza, itu burung dari mana? Gak ada yang tahu. Tahunya dari langit. Kan di seberang Gaza itu ada Yunani, negeri Yunani. Ditanya orang Yunani itu, nggak tahu, nggak pernah ada itu burung-burung itu. Ya, itulah salah satu juga berkah. Jadi Allah memang memberikan berkah kepada Gaza. Nah, burung itu terbang, datang dari lautan Mediterania, dan dia terbang puluhan kilometer. Bayangkan, burung puyuh bisa terbang puluhan kilometer dan jumlahnya banyak sekali. Nah, biasanya orang Gaza itu ada tiang-tiang di atas apa itu ya, bangunan-bangunan, dia pasang tiang-tiang itu, dia pasang jaring. Jaringnya bukan jaring tidur, jaringnya berdiri. Jadi kalau burung itu terbang, udah cek gitu. Itu terperangkap semua sebagian besar terperangkap di jaring yang mereka tangkap. Itu saya pernah makan, dagingnya gurih sekali. Masya Allah. Jadi sekali lagi bahwa Gaza dengan berbagai penderitaannya, ya, luar biasa penderitaannya. Tapi di situ juga di tengah kesulitan ada kemudahan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Allah memberikan banyak kemudahan. Orang Gaza itu, ini kita cerita sedikit kondisi masyarakatnya. Masyarakat Gaza itu adalah masyarakat yang tidak pernah berputus asa. Jadi kalau mereka bilang, kalau kita dengar walata yang soal rahmatillah, itu memang benar-benar mereka itu meresap ke dalam dada. Kejadiannya gini, saya sedang menghadapi Abu Fikri, gitu. Karena anak saya Fikri Robil Haq yang sering reportase itu, yang sekarang di media itu adalah putra saya, Pak. Masya Allah. Dia sudah 4 tahun, hampir 4 tahun, dan alhamdulillah mohon doanya sedang ngambil sanad Quran di sana. Karena beliau hafiz 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Nah, sebenarnya sudah tinggal 1 kali tes lagi, ya, karena di Gaza itu dia banyak secara urutan itu just nyambung ke Rasul itu dekat. Jadi kalau kita ngambil sanad, ya kalau dalam istilah itu sanad itu dekat gitu. Jadi, nah kemarin itu si Fikri ini, Ananda Fikri, udah tinggal 1 kali tes, ternyata pecah perang. Nah, di Gaza itu seperti itu. Jadi terus dia tanya saya, Abu Fikri, kamu kenapa? Gitu. Dia lihat muka saya, nggak ada apa-apa, saya coba menghindar aja. Nggak ada apa-apa, saya nggak punya masalah apa. Kamu jangan bohong. Saya lihat muka kamu punya masalah. Akhirnya saya ngomongkan, saya masalah begini dan begini. Saya menghadapi. Dia ngomong apa? Dia dengan lugasnya dia bilang, halas. Dia bilang, sudah tuh. Insya Allah, ala fitorik katanya. Jadi dia selalu optimis dalam hidup itu. Sudah aja katanya. Ada 1000 jalan katanya. Gitu. Jadi orang Gaza itu nggak pernah itu putus asa. Dia mentok ke sini, ada jalan terus saja. Makanya sekarang eksis kan. Bayangkan Pak, negeri Israel, Zionis, laknatullah itu, ya, punya tentara yang katanya terhebat sedunia. Lawannya siapa Pak? Palestina yang mungkin boleh dibilang kayak tentara lawan Satpol PP. Benar nggak? Ya, seperti itu. Tapi masih eksis sampai sekarang. Bahkan terakhir kami mendapatkan kabar sudah 366 tank baja Israel hancur musnah. Takbir. Allahu Akbar. Kalau dikali Pak 366 tank, 1 tank itu isinya 5 orang, tinggal kali saja. Itu baru tanknya.
belum kendaraan yang membawa personil. Itu kurang lebih isinya 12 orang. Jadi sebenarnya ribuan Pak aslinya. Bahkan yang kami pernah dapat dari informasi pengamat militer, itu Habib Abu Muta'ali, mungkin ada yang kenal di sini. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya perang dari 7 Oktober sampai kemarin, waktu itu beliau datang ke rumah kami, silaturahim, kemudian menyampaikan bahwa jumlah tentara Israel itu sudah 7.000 lebih Pak yang meninggal, yang tewas. Itu tutup-tutupi Pak, itu tutup-tutupi, tidak diekspos, tidak diangkat ke media. Bayangkan 7.000, sebenarnya mereka sudah kalah, cuma malu. Ya, mau maju salah, mau mundur malu. Baik, kami kembali ke tentang orang Gaza. Kenapa orang Gaza punya karakter yang bahwa ternyata itu al-fitorik Pak, bukan 1-2 orang yang saya pahami. Hampir seluruh orang Gaza itu punya kepribadian al-fitorik. 1000 jalan, 1000 jalan. Nah, terus kenapa bisa mewarnai? Karena orang Gaza begitu cinta kepada Al-Quran. Maka di keluarga-keluarga Gaza itu, dia berusaha dari anak-anaknya itu harus ada yang menjadi hafiz Quran 30 juz. Ini Pak berkahnya dari Al-Quran. Kalau kita lihat Pak, kalau semasa-masa aman, polisi di pinggir-pinggir jalan, polisi di sana pakai senapannya senapan panjang, dia pegang, sebelahnya dia pegang tasbih, sebelahnya pegang Al-Quran. Itu pemandangan yang sudah biasa. Di lampu-lampu lalu lintas, dia sambil baca Quran gitu ya. Di pinggir-pinggir jalan dia baca Quran. Ketika ada misalkan kayak mereka sedang kumpul-kumpul nih, coba silakan salah satu baca Quran gitu. Terus yang lain mendengarkan. Jadi cinta benar dengan Al-Quran. Di masjid ketika menunggu sholat baca Quran. Terus saja. Ini yang ternyata inilah yang menjadikan Gaza menjadi negeri yang memang insya Allah menjadikan berkah. Kemudian untuk rumah sakit, alhamdulillah tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa adanya donasi dari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Rumah sakit Indonesia yang diinisiasi oleh Medical Emergency Rescue Committee, ini lambangnya, diinisiasi itu 2011 1 Mei, dan tahap pertama kita 2 lantai ke atas dan 1 lantai basement. Ada basementnya. Karena kenapa kita harus bangun basement? Karena untuk gudang obat. Biasanya kita nyimpan obat banyak di situ. Peralatan medis, obat, ya, obat-obatan, pakaian medis dan sebagainya. Nah, ternyata begitu selesai, kan awalnya Mercy itu atas donasi dari rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi murni Pak, benar-benar murni bahwa Rumah Sakit Indonesia adalah donasi dari rakyat, dibangun oleh rakyat Indonesia. Tidak ada donasi, tidak ada. Kalau pemerintah kita sifatnya bantuan berupa diplomatik saja. Jadi misalkan kita mau masuk Mesir, pemerintah bantu dari segi permit dan sebagainya. Jadi benar-benar berkah. Banyak sekali orang Gaza bilang bahwa Rumah Sakit Indonesia itu penuh berkah. Kenapa? Karena memang ketika didirikan itu berbarengan dengan rumah sakit lainnya, tapi Rumah Sakit Indonesia lebih cepat untuk selesai dan lebih cepat untuk beroperasi. Ada yang udah cepat tapi nggak bisa beroperasi. Nah, kita 2015, 2000 itu sudah selesai, tak cuma dari rakyat Gaza minta melalui pemerintahnya agar, karena kita kan membangunnya rumah sakit khusus untuk korban perang, yaitu Rumah Sakit Emergency and Traumatology. Tapi kemudian dirubah, mereka minta supaya berubah menjadi rumah sakit umum, General Hospital. Sehingga ini nggak mudah, banyak dinding-dinding yang harus
berubah, dibongkar, kemudian dipasang ada. Nah masalahnya kalau rumah sakit itu Pak tidak sekedar dinding, permasalahannya banyak instalasinya itu yang menjadi masalah, mekanikalnya, elektrikalnya, karena ini kan rumah sakit. Ya alhamdulillah kemudian 2016 beroperasi. Operasi yang pertama dilakukan adalah mengoperasi seorang ibu yang operasi itu belum pernah terjadi di jalur Gaza. Biasanya operasi itu keluar, yaitu operasi bedah tengkorak, mengambil tumor di dalam kepala, dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berhasil. Nah dari situ pasiennya itu Pak meludak sampai 300 sampai 400 orang per hari itu. Jadi kalau hari ini nggak selesai, ada sisa nih pasien, dioper ke hari berikutnya. Hari berikutnya kan udah banyak juga. Jadi semakin hari semakin panjang dan semakin tidak tertangani. Akhirnya kemudian dari Presidium Mercy di Jakarta, ya, termasuk di dalamnya Bapak Insinyur Farid Talik, mungkin insya Allah sudah terdengar ya, ini ya, kenal. Itu mencoba menginisiasi kembali tahun 2019 kita tambah tahap kedua, yaitu tahap kedua 2019 dari 110 tempat tidur itu kita tahap kedua jadi 325 tempat tidur, dan alhamdulillah selesai. Ditambah juga fasilitas-fasilitas lain, ada endoskopi, ada ICU, ada ruang gawat darurat dan sebagainya. Kemudian tahun 2020 saya kaget, ternyata anak saya Fikri Robiallah itu menyusul saya masih di sana. Dia datang, kemudian dia memang nuraninya tergerak itu untuk bisa menjadi bagian dalam proses kita untuk saling membantu ya dengan orang-orang Palestina. 2021 saya kembali, dia masih tetap di sana. Ada satu yang menjadi juga keutamaan orang Gaza itu menganggap kita Pak, oh ya saya juga ingin menyampaikan salam dari mereka untuk rakyat dan bangsa Indonesia khususnya yang hadir pada saat ini, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ucapan terima kasih jazakumullah khairan atas segala, mereka sangat bersyukur sekali. Nah orang Gaza itu menganggap para relawan yang datang itu Pak sebagai saudara, tetangga ya. Mereka itu, kenapa kita dianggap tetangga? Kita ini jauh ribuan kilo ya, ribuan kilo dari Gaza. Kalau kita naik pesawat bisa 12 jam, dengan istirahatnya bisa 14 jam dengan transitnya. Sangat panjang sekali. Nah, padahal ada orang-orang yang memang ada di sekelilingnya ya. Orang-orang dari negeri-negeri yang di sekelilingnya, negeri-negeri Allah. Tapi memang ternyata kita yang paling banyak masuk ke sana. Jadi kita tidak hanya Mercy, tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengawal bantuan tersebut dan menemani mereka. Sehingga apa? Mereka itu menganggap kita sebagai, mereka punya prinsip man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari kiamat ya, maka muliakan tetangganya. Kita ini dianggap tetangga Pak. Padahal kita ribuan kilo jauhnya. Kita sangat dekatnya dengan. Sehingga kami di sana ada istilah waiting list. Kalau di sini Pak ada waiting list itu untuk haji ya. Kita di sana punya waiting list juga. Waiting listnya apa? Waiting list kita undangan makan. Hari Jumat itu mereka adalah hari yang keluarga, hari besar mereka, hari raya. Mereka berbondong-bondong, banyak yang mengundang makan kita. Sehingga apa? Kita nggak mungkin Pak kalau satu hari itu mendatangi dua keluarga. Kenapa? Karena yang dihidangkan itu luar biasa. Porsinya beda. Kalau di sana orang Arab di sana satu ayam itu untuk satu orang. Nasinya satu nampan.
Kita disuruh satu ayam untuk 2 orang, Pak, harus habis. Jadi kalau udah keluar dari itu udah pegangin perut sakit, kekenyangan. Kalau nggak dimakan, sebenarnya kami sedih, Pak. Kenapa? Mereka serba kekurangan, tapi mereka ingin memuliakan kita, dan kita nggak layak untuk menolak undangan mereka. Ya udah. Dan yang disediakan itu luar biasa, lengkap sekali. Mulai dari buah-buahan, kemudian nanti kopi, nanti ada halawiyat, kue ya. Terus ada makanan tadi besar, sampai nanti terakhir penutup itu teh. Jadi kalau di sana kalau belum keluar teh, jangan coba-coba pamitan, nggak akan diizinkan. Tapi saya, itu artinya kalau hidangan teh itu hidangan silahkan pulang gitu. Makanya saya bisik-bisik sama relawan lain, hati-hati saya bilang. Kalau mereka di Indonesia, jangan belum apa-apa udah disediain teh. Artinya disuruh pulang. Iya, Pak, itu budaya. Kembali ke tadi rumah sakit dan situasi update terakhir. Kami sempat kehilangan kontak dengan anak saya 7 November, kurang lebih 15 hari. Kami kehilangan kontak, dan kontak terakhir itu waktu itu tanggal 7. Dia seperti biasa saya ucapkan salam, assalamualaikum, gitu kan. Karena memang situasi perang nggak bisa langsung saja ya. Apa kabar Kak? Kenapa saya panggil kakak? Karena dia anak tertua dari 4 bersaudara. Dan memang dia sangat santun dengan adik-adiknya, sangat sayang sekali dengan adiknya. Saya panggil kakak, dia tidak jawab. Malam, pagi jam 5 dia jawab. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kabar baik, panggil saya Abi. Kemudian saya tanya gimana kondisi rumah sakit terakhir. Subhanallah, saya kaget Pak. Dia cerita, dia laporkan jumlah mayatnya itu yang masuk ke rumah sakit Indonesia itu mencapai 1.500. Padahal kami tahu sendiri daya tampung mortuary building, daya tampung jenazah itu nggak sebanyak itu. Karena apa? Sehingga mayat itu bertebaran, Pak. Mayat-mayat itu bertebaran di taman-taman di area. Kemudian jumlah korban jiwa, korban yang sakit itu hampir kurang lebih mendekati angka 5.000. Kemudian yang dirawat pun demikian, 500 lebih. Padahal daya tampung kita cuma 300 tadi, 325. Jadi banyak sekali di tengah-tengah ruangan itu bergeletakan bergeletakan orang-orang yang sakit. Dan para dokter di sana, para medis di sana juga tidak ringan. Banyak sekali kisah-kisah di sana. Ada 2 kisah mungkin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Kisah pertama adalah, bukan ini dongeng ya, tapi memang realita kenyataan. Ada seorang dokter laki-laki sedang dia bertugas jam 3 Pak. Tiba-tiba dia diinformasikan bahwa seluruh keluarganya syahid Pak. Kita ini kehilangan 1 orang keluarga saja. Rasanya sudah mungkin ya berdukanya sekian. Ini seluruh keluarganya syahid Pak. Rumahnya hancur. Dokter, tapi kami salut ya. Dokter itu tidak terus dia pergi, terus dia menyendiri atau dia meninggalkan, tidak. Dia meneruskan tugasnya. Dia terus saja dia. Bayangkan begitu tabah dan sabarnya mereka. Dokter itu meneruskan melanjutkan untuk merawatan. Itu satu. Ada seorang dokter wanita. Dia dokter di bagian emergency. Dia itu sedang berjalan ya dengan temannya, beriringan ke satu. Dia mau pindah ke ruangan lagi. Kalau di sana Pak, kalau yang namanya bawa korban itu kan sambil berlari, didorong ataupun diangkat. Waktu dia jalan, ada 4 orang yang membawa tandu, itu ya. Ada seorang remaja putri, tapi sudah hangus, sudah tidak. Orang itu lari berjalan. Ibu itu, dokter itu lagi jalan begini. Tiba-tiba tandu itu berlalu melewati si ibu itu.
Dia tidak melihat wajahnya dan dia tidak ngeh. Apa tidak ngeh bahasa Indonesia? Tidak perhatikan. Itu siapa? Tapi Pak, nurani keibuannya, nurani seorang wanita tidak bisa dibohongi. Ya, ini. Tandu itu sudah berlalu beberapa menit yang lalu. Dia kemudian merasa ada getaran di dalam kolbunya, di dalam hatinya, Pak. Bahwa itu, insya Allah anak saya. Kemudian dia berbalik, mengejar itu tandu, dia takbir, Allahu Akbar. Dia lari, dikejar itu tandu, ya, dikejar itu tandu dan subhanallah, memang ternyata benar itu adalah putrinya. Ini Pak, Masya Allah ya, suatu kondisi yang luar biasa. Dan ibu itu menangis dan teman-temannya berusaha untuk menahan ibu itu untuk tidak larut. Salah khair. Dia selalu begitu. Angkat si ibu itu didorong, dijauhkan dari, karena dia kalau sampai terlalu dekat dia tidak akan kuat. Karena si mayat itu seorang remaja putri dan sudah tidak ada bentuknya. Memang dahsyatnya perang seperti itu. Saya pernah tahun 2014 mengalami perang besar. Waktu itu saya mendengar ada seorang ibu syahid. Syahidnya itu di dekat Rumah Sakit Indonesia. Nah, ketika saya mendengar ambulan datang, saya mendekat. Yang bayangan saya, Pak, ada orang turun dengan membawa tandu. Tidak. Begitu ambulan dibuka, saya melihat sendiri si petugas medisnya hanya bawa satu kantong kresek besar, ditempel. Jadi bentuk mayatnya sudah seperti itu. Jadi sangat miris sekali. Dan sekali lagi mudah-mudahan ya benar, kita doakan Pak. Ya, jangan lupa di setiap doa kita doakan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sedang terjajah. Karena sekarang ini sebenarnya bukan perang, tapi genosida. Sudah 15.000 Pak yang syahid. Bayangkan. Ya, sudah 15.000 yang syahid. Dan puluhan ribu yang luka-luka. Kita doakan, ya, jangan lupa di setiap waktu kita, kesempatan kita, ijabah di waktu ijabah terutama ya. Dan juga insya Allah donasi yang diberikan para ikhwan hamba Allah semuanya, para guru, para hadirin semua di majelis kuliah subuh ini, insya Allah kami akan sampaikan ke sana karena memang kami sekarang Indonesia tinggal 3 orang yang ada di sana. Ya, jadi 3 orang itu salah satunya anak saya dan itu menjadi wakil dari rakyat Indonesia. Nah, ketika mereka banyak berbondong-bondong ya, kita dengar Bang Onim keluar, ada Husen keluar, tapi anak saya ketika diminta keluar, dia bilang itu bukan perintah dari saya Pak untuk bertahan di sana, tapi memang nurani. Dia bilang nurani, hati nurani, panggilan nurani. Bagaimana mungkin Rumah Sakit Indonesia yang sedang dalam kondisi memerlukan uluran tangan, memerlukan jembatan untuk menyalurkan bantuan, ditinggalkan oleh kami. Kami tidak tega. Maka anak saya berkomitmen, kemarin juga berkomitmen, mereka 2 orang akan tetap stay di sana. Mungkin 1 orang akan keluar karena memang sudah di luar kemampuannya dia. Jadi ini mudah-mudahan juga anak saya motivasikan menjadi orang yang soleh. Dan sekali lagi, insya Allah Pak, kami Messi benar-benar amanah. Saya sendiri ketika saya di Gaza itu, saya itu orangnya cengeng saya Pak, sering nangis. Nangis itu bukan melihat ada ledakan-ledakan itu, bukan, atau jauh dari keluarga, bukan. Yang saya tangisi apa Pak? Di pundak saya ini berat. Di pundak saya ini berat. Kami berada di sana, yakin bahwa suatu saat kami akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang kami sering nangis. Kami takut pada Allah.
Dan makanya kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Palestina. Kami berusaha terbaik menjadi orang-orang yang memang berusaha untuk amanah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya. Amin. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf sekali lagi bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.